الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanabidina azzakumullah. Dalam surah Al-A'raf Allah menyatakan, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا إلى آخر الآية. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakan kepada mereka wahai Nabi, bacakan kepada mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, berita yang dulunya telah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami tentang masalah ilmu. Kami beri dia ilmu tentang ayat-ayat kami. Fansalakha minha. Kemudian orang ini tadi yang salih, dia kemudian keluar dari ayat kami, keluar dari ilmu tadi. Insilah, itu artinya lepas dan tidak mungkin kembali. Fa'asba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Maka syaitan pun akhirnya membuntuti dia, mengikuti dia. Maka dia pun termasuk orang-orang yang menyimpang, ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat tadi, dengan ilmu tadi. Lalu apa sebabnya dia kemudian menyimpang? Lalu apa sebabnya dia kemudian yang salih, keluar dari ayat-ayat tadi, dari keimanan menuju kekufuran tadi? Apa kata Allah? Walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'a. Akan tetapi dia itu akhlada ilal ard. Akhlad artinya khulud fil ard, artinya masuk ke dalam bumi. Artinya dia ketika itu keranjingan dunia. Akhlada ilal ardi. Akan tetapi dia itu keranjingan dunia, suka dengan dunia, mencari ilmu, mencari dunia dengan ilmunya, mencari dunia dengan ayat-ayat tadi. Tambah lagi, wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dua sebab. Al-khuludu ilal ard, dia mencintai dunia ini, dia keranjingan dunia ini. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, kata Allah. Maka permisalan orang seperti ini seperti anjing.
Intahmil alaihi yalhas. Kalau kamu gendong anjing tadi, yalhas. Dia akan menjulurkan lidahnya. Au tatruku yalhas. Atau kalau kamu biarkan dia pun juga akan menjulurkan lidahnya. Yang namanya anjing, di setiap saat kamu tendang dia menjulurkan lidahnya. Kamu gendong dia melet. Kamu tuntun dia melet juga. Kamu apa-apakan setiap keadaannya yang namanya anjing itu, lidahnya menjulur. Apa maknanya? Katanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, artinya orang ini tidak menerima nasihat. Kamu nasihati, enggak kamu nasihati, kamu biarkan, kamu urusi, tetap dia tidak mau kembali kepada al-haq. Lihat di sini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa di antara sebab al-ghiwayah, sebab penyimpangan seseorang, terjatuhnya dia dalam kesesatan, padahal dulunya dia mendapatkan ilmu, padahal dulunya dia mendapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya ialah mencintai dunia. Hubbud dunia, mencintai dunia, harta benda, jabatan, pangkat, ketenaran, kemasyhuran, dan yang lain-lainnya. Ilmunya dia, ayat-ayat Allah yang dia ketahui, dia pergunakan hanya untuk mencapai kehidupan dunia semata. Di antara sebab al-ghiwayah. Dan kamu lihat di pada bidina azakumullah, yang terjadi pada hizbiyin di zaman sekarang ini, orang-orang yang tumbang dari dakwah salafiyah di zaman sekarang ini, umumnya masalah dunia, masalah materi. Hanya semata-mata ingin mendapatkan dunia, rela untuk menjual prinsipnya, rela untuk menjual manhajnya, rela untuk menjual akidahnya, rela untuk menjual agamanya, hanya semata-mata dunia. Kamu perhatikan. Pak D kita itu, contoh Pak D aja lah biar yang hangat sekarang ya. Pak D kita itu, di antara asbabnya ialah di samping terlalu bebas pergaulannya dalam tanda petik tadi, juga di antaranya dia menyukai ketenaran, senang kemasyhuran. Dia ini, terlanjur tinggi ditokohkan oleh masyarakat, sudah melambung di awan, sehingga dia merasa gengsi untuk rujuk ilal haq, dikarenakan kalau dia rujuk ilal haq dalam bayangan dia, ketenaran dia itu akan pupus, kemasyhuran dia akan hilang, ketokohan dia akan diinjek-injek. Dia tidak akan lagi di awan, dia akan di bawah. Di antara juga sebabnya ialah mulai tergiur dengan iming-iming dunia. Tergiur ya kok. Dulunya antipati dengan yang itu semuanya, enggak mau. Jangan serahkan sama saya, serahkan sama dia. Sekarang, wah luar biasa itu. Ini 1M. Ini 1M. Sudah goyang itu prinsipnya. Ya kok tahu? Sanatnya Ali. Sanatnya Ali langsung dari Muhammad SAW yang paling terakhir meninggalkan dia. Itu diiming-imingi 1M ya. 1M itu berapa ya? 1 miliar. Diiming-imingi 1 miliar. Goyang prinsipnya. Diiming-imingi bakal dikasih hadiah mobil, langsung goyang, dapat Terano mobilnya. Bukan Terano yang second loh. Kalau second goblok begitu ya alafu, itu bukan kelasnya Pak D. Terano yang begitu, langsung goyang. Rela dia meninggalkan teman-temannya, rela dia meninggalkan dakwah salafiyah, rela dia teman-teman jual prinsipnya dan yang lain-lainnya hanya semata-mata karena dunia. Al-madah. Kamu lihat orang semacam Aun Rafiq Ghufran dari Gresik itu, tetangga saya, tetangga belakang, paling 200 meter dari rumah saya. Dunia ya, hanya semata-mata dunia.
dia rela kemudian bergabung dengan orang-orang seperti itu, sifat pergaulannya semata-mata dunia, hanya semata-mata ingin ditokohkan oleh masyarakat, dikenal oleh sebuah masyarakat, karena dunia. Nah, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia pun bekerja sama dengan organisasi-organisasi hizbiyah wadihah di Indonesia ini. Akhirnya dia bergabung dengan orang-orang semacam Jawas dan juga yang lain-lainnya. Mata-mata perkara dunia. Kamu lihat model orang yang di Irsyad Surabaya sana, Abdurrahman Tani, Mubarak Muallim dan yang lainnya, itu perkara dunia. Luar biasa itu. Perkara dunia. Betul-betul kalau dunia luar biasa. Apalagi kalau sudah buku-bukunya Syekh Ali dan ulama Yordan yang disebutkan oleh teman-teman itu rela sampai mati-matian, rela sampai ke pengadilan untuk menggugat orang-orang yang menerjemahkan tauhid. Dunia ada. Jawab dunia anton sebuah. Kulum dunia. Kalau kamu perhatikan semuanya dari dunia ya. Dan itu kesimpulan terakhir dari Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Tatkala kasus Indonesia ini dinaikkan ke Yaman, dibacakan kepada Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ketika itu kasusnya Jawas, Abu Nida, Sulaiman Abjad, Anur Rafiq dan yang lain dan seluruhnya itu yang ketika itu sedang berseteru dengan Pak kita, beliau mengatakan bahwasanya hak akhirnya Ja'far ketika itu. Naam. Dan penyebab utama dari khilaf yang ada ketika itu sehingga mereka rela untuk menjual prinsip mereka kepada hizbiyin, suratiyin, sururiyin dan yang lain-lainnya ialah madah kata dunia. Demikian pula sebagian besar murid-murid Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah yang menyimpang dari dakwah salafiyah karena dunia. Orang semacam Aqil Al-Maqtari, Muhammad Al-Mahdi, Abdul Al-Baydani dan juga yang lain, Abdul Haji dan yang lain-lainnya dari murid senior beliau sallallahu alaihi wasallam karena dunia. Dulunya mereka fuqara wal masakin dengan dakwah salafiyahnya, izzah berbicara ke sana kemari tentang masalah hizbiyah, mentahdir umat dari banyak hizbiyah, begitu kena dunianya ikhwanul muslimin, dunianya sururiyin, langsung ablah, tidak ada lagi suara dakwahnya. Abdul Hasan Al-Nasri juga demikian. Penyimpangan dia satu di atas satunya perkara dunia. Rela dia harus bolak-balik mondar-mandir Emirat Yaman, semata-mata untuk perkara dunia, perkara dana. Yang dengan itu dia berupaya untuk membuat carut-carut dakwah salafiyah di Yaman. Demikian pula yang ada di Saudiyah, perkara dana, perkara fulus, semuanya itu. Perkara harta benda, perkara dunia. Sehingga perlu diingatkan kepada kita azakumullah akan perkara dunia tadi. Bahwa di antara sebab sukuk jatuhnya seseorang ke dalam hizbiyah atau yang semisalnya ialah dunia. Bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tadi. Fasana minal ghawin, dia termasuk orang-orang yang menyimpang dikarenakan dia al-khulud ilal ard, dia keranjingan dunia, ditambah lagi dengan ittiba'ul hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Dan masih banyak lagi khonafidina azakumullah sebab terjatuhnya seorang dalam penyimpangan amat sangat banyak. Tentang karena hizbiyahnya, tentang masalah mujarad dengan bid'ahnya, tentang perkara dunianya, tentang perkara senang masyhurnya, tentang penarnya, tentang perkara enggak sabarnya, enggak ta'aninya, terlalu banyak asbab yang ada. Itu semuanya khonafidina azakumullah disimpulkan bahwa termasuk sebab penyimpangan seorang, sebab jatuhnya seorang dalam kebid'ahan atau perkara yang lainnya disebabkan karena dia tidak bertamasuk, tidak berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukhalafah memiliki prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian khonafidina azakumullah sekarang kita masuk pada pembahasan mauqif ahli sunnah
Bagaimana sungguhnya sikapnya Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah itu. Kita mulai dengan bab yang ke-9. At-tahdhiru min mujalasati ahlil bid'ah wal ahwa'. Peringatan, larangan untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah wa mukhalatatihim, bercampur baur dengan ahlul bid'ah, wal masyi ma'ahum, larangan untuk berjalan bersama mereka. Larangan-larangan ini semuanya ikhwan fillah azakumullah dari bab yang 9 dan juga bab-bab yang lainnya yang itu merupakan mauqif ahli sunnah, sikap ahli sunnah dalam sikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu sesungguhnya didasari dengan ayat, didasari dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, fa'arid amman tawalla an dzikrina wattaba'a hawahu wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya dzalika mablaghuhum min al-'ilm. Hendaknya kalian wahai kaum mukminin berpalinglah kalian dari orang-orang yang tawalla, orang-orang yang menyimpang, walam yurid illa al-hayata ad-dunya, dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia dengan ilmu mereka. Zalika mablaghuhum min al-'ilm. Itulah tujuan inti dari ilmu mereka. Ayat ini perintah tegas karena di sini azakumullah untuk i'rab, berpaling, fa'arif, perintah langsung dari Allah untuk berpaling, meninggalkan orang-orang yang menyimpang tadi dan keinginan dia ya hanya semata-mata dunia. Juga disebutkan dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Apabila engkau melihat orang-orang yang memperbincangkan ayat-ayat kami dengan batil, maka fa'arid anhum, ini perintah dari Allah, berpalinglah kalian semua dari mereka sehingga mereka berbicara tentang perkara yang lainnya. Fa'arid anhum, perintah, berpalinglah kamu semua dari mereka. Naam. Juga disebutkan dalam ayat yang lainnya dengan lafaz fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Janganlah kalian duduk bersama mereka, orang-orang yang memperbincangkan ayat-ayat kami dengan batil sehingga mereka berbicara tentang perkara yang lainnya. Ayat yang pertama perintah untuk i'rab, berpaling dari mereka. Ayat yang kedua larangan untuk bermajlis, duduk bersama mereka. Juga dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau dan dua orang sahabat lainnya yang tidak ikut perang Tabuk ketika itu, disebutkan dalam riwayat yang sangat panjang. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan kaum muslimin untuk tidak bermajlis dengan beliau radhiyallahu anhu. Tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, tidak boleh pula menjawab salamnya mereka. Disikapi dengan jaza, disikapi dengan kaku, dengan keras ketika itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat. Padahal beliau bertiga sahabiyun jalil, para sahabat yang mulia. Hanya saja ketika itu Rasulullah SAW mengkhawatirkan mereka terjangkiti penyakit nifaq, dikarenakan mereka tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Tidak seperti itu bersama Rasulullah. Tidak dikasih salam, tidak jawab salamnya, tidak berbicara sama mereka, tidak boleh bermain dengan mereka. Dua orang di antara sahabat itu di rumah menangis, menyesali perbuatan dia tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Sementara Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu sebagai tiga orang ketika yang paling muda, yang paling kuat perasaannya, itu masih keluar rumah, datang ke pasar,
menghadiri kegiatannya kaum muslimin ketika itu, sholat di masjid di belakangnya Rasulullah SAW. Dia melihat ketika itu azakumullah perubahan yang sangat luar biasa pada sahabatnya Rasulullah SAW. Seakan-akan dia hidup di alam lain, tidak seperti dahulu, tidak merasakan bagaimana manisnya sikapnya Rasulullah SAW, tidak merasakan betapa lembutnya, betapa sayangnya Rasulullah kepada para sahabatnya, tidak mendapati sikap yang lembut, sikap yang lunak dari seluruh para sahabat ketika itu. Sangat betul-betul sepi dadanya ketika itu beliau radhiyallahu ta'ala sikap demikian oleh Rasul dan para sahabat. Dia mau salat subuh yang Rasul pengen lihat apakah Rasulullah akan menjawab salamnya. Ketika dia sedang sholat, Rasul melihat dia. Ketika dia nolak Rasulullah berpaling dari dia. Dia berusaha untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dari jawab sama Rasulullah. Bayangkan. Ini Rasul dan seluruh para sahabat yang sudah demikian. Sampai betul-betul sempit dadanya beliau ketika itu radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Rasulullah memerintahkan istri-istri mereka untuk meninggalkan suaminya. Ini suami. La taqrabuhum. Jangan dekati suami-suami Anda. Seperti itu. Istrinya tidak boleh mendekati suaminya. Ketika itu harus salah satu sahabat yang tiga tadi, istrinya minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan ini sudah tua, nggak ada lagi yang ngurusi dia. Saya minta izin untuk ngurusi dia. Izinnya. Maka serta merta seluruh keluarganya Ka'ab bin Malik ngomong juga, kamu minta izin kepada Rasulullah supaya istri kamu juga ngurusi kamu. Dia nggak mau. Dan seperti itu. Dia nyuruh istrinya untuk kembali ke orang tuanya. Sangat sepi selama 50 hari 50 malam ya ikhwan. Dikucilkan oleh masyarakat dia ketika itu. Masyarakat awam sih mending. Ini masyarakat yang ketika itu ada Rasulullah SAW. Masyarakatnya para sahabat, orang-orang mulia ketika itu mengucilkan diri. Sangat sepi katanya ketika itu. Sampai akhirnya turun ayat yang menerangkan taubat mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadis yang panjang ini juga dijadikan dalil oleh para ulama Ahlus Sunnah untuk menerangkan mauqif mereka, sikap-sikap mereka terhadap ahlul ahwa'i wal bidah. Demikian pula riwayat-riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang Khawarij. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Khawarij, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Syarru qatla man qataluh, syarru qatla tahta din as-sama'. Khairu qatla man qataluh, man qatalahu aw qataluh. Mereka ialah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Mereka ialah sejahat-jahat, jelek-jelek orang yang terbunuh di bawah naungan langit ini. Sebaik-baik orang yang terbunuh ialah orang yang dibunuh oleh mereka, kata Rasulullah. Lain adraktuhum laqtulannahum qatla'at. Kalau seandainya saya mendapati mereka, aku akan perangi mereka seperti aku memerangi kaum Ad, kata Rasulullah. Langsung itu gila benar. Dijuluki anjing-anjing neraka oleh Rasulullah SAW. Langsung. Dan beliau juga langsung memberikan kaum muslimin tentang mereka itu. Yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak dari buruannya. Melesat dengan cepat. Jadi semuanya merupakan dalil-dalil dari para ulama Ahlussunnah untuk menerangkan mauqif mereka terhadap ahlul ahwa'i wal bidah. Ditambah lagi dengan keterangan-keterangan para sahabat, perbuatan-perbuatan para sahabat, perbuatan para tabi'in, para tabi'in, dan keterangan-keterangan mereka sehingga menjadi sebuah prinsip paten Ahlussunnah wal Jamaah dalam mensikapi ahlul ahwa'i wal bidah. Nah, sekarang kita lihat prinsip yang pertama, yaitu tahdzir,
melarang larangan untuk bermajlis dengan ahli bidah wal ahwa. Qala al-Fudail ibn Iyad, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Barang siapa yang bermajlis duduk dengan ahli bid'ah, maka hati-hati kalian dari dia. Wa man jalasa ma'a sahibil bid'ah lam yu'fal hikmah. Barang siapa yang bermajlis duduk dengan ahli bid'ah, maka dia tidak akan diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisn min hadis. Dan saya suka kalau antara saya dengan ahli bid'ah itu ada benteng dari besi. Supaya apa? Jangan ketemu dengan mereka. Akulu indal Yahudi wan Nasrani ahabbu ilayya min an akula inda sahibil bid'ah. Saya makan di sampingnya orang Yahudi dan Nasrani itu lebih saya sukai daripada saya makan di sampingnya sahibul bid'ah. Kita dari Yahudi sama Nasrani itu najis maknawi. Saya katakan maknawi. Padanya suci dalam ada najisnya. Tapi najis maknawi dikarenakan kesyirikan mereka dan kekufuran mereka. Beliau lebih senang makan di sampingnya Yahudi sama Nasrani tadi daripada makan di sampingnya pelaku bid'ah tadi. Apa kalau Yahudi sama Nasrani? Ya apa nak Yahudi ada Nasrani? Ketok wonge, ketok agamane. Amma ngaku Muslim. Maka berusaha untuk menggeliat dari bawah, dari dalam. Nah, ini ucapannya Fudail bin Iyad rahimahullah, keterangan dari salaf untuk menerangkan larangan bermajlis dengan ahli bidah. Qala Hanbal bin Ishaq, sami'tu Abu Abdullah yaqul, saya mendengar Abu Abdullah Imam Ahmad menyatakan, ahlul bidah ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. Ahli bid'ah tidak sepantasnya bagi siapa saja untuk bermajlis dengan mereka atau bergaul dengan mereka atau bertenang diri dengan mereka. Tidak boleh bermajlis dengan mereka. Ini omongnya Imam Ahmad. Nah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Kana Muhammad bin Sirin idza sami'a kalimatan min sahibi bid'atin wada'a isbu'aihi fi udhunayhi thumma qala la yahillu li an ukallimahu hatta yaquma min majlisihi." Katanya hadis, dulu Muhammad bin Sirin rahimahullah apabila beliau mendengar satu kalimat saja dari pelaku bid'ah, beliau meletakkan dua jarinya di telinga beliau. Begini kan. Ditutup telinganya biar tidak mendengarkan omongannya pelaku bid'ah. Kemudian beliau mengatakan tidak halal bagi saya untuk mengajak bicara dia sehingga dia pergi dari masjid. Itu. Ada Muhammad bin Sirin ya ikhwan, imam min a'immatut tabi'in, yang diakui keilmuannya, yang diakui keimaman dia dalam perkara ilmu, dalam perkara hadis. Banyak meriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau mendengarkan satu kalimat dari pelaku bid'ah. Dikhawatirkan akan merasuk dalam tubuhnya beliau, dalam hati beliau syubhatnya tadi. Tidak merasa aman dari syubhat dan bid'ah. Itu mereka salafun saleh. Maka kemudian asap sebagian orang di zaman sekarang ini dengan sok gayanya, dengan sombongnya, dengan angkuhnya mengatakan, "Oh, insyaallah kalau saya saya sanggup untuk membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tak dengarkan semua omongan-omongan dia. Tidak bakal terpengaruh, tenang aja." Nah, itu loh. Nah, siapa kamu? Tak tiro ilmumu itu. Tak berapa ilmu kamu. Kemudian kamu merasa aman dari syubhat ahlul ahwa'i wal bid'ah yang khattafah, yang sangat menyambar itu.
Orang semacam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala yang sangat diakui keilmuannya, keimamannya dalam perkara ilmu, tidak berani. Satu kalimat tidak berani. Nah, Anda satu kaset, satu pengajian, sudah ya ketelan, diuntal mereh sama al-bid'ah tadi itu. Allahul musta'an. Jadi lagi, ala rajulun min ashabil ahwali ayyub as-Sakhtiyan. Ada seorang laki-laki dari kalangan ahli bid'ah pernah berkata kepada Ayyub as-Sakhtiyan, "Ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah." Wahai Abu Bakar, ini kunyahnya Ayyub as-Sakhtiyan, saya ingin bertanya kepada kamu tentang satu kalimat saja. Apa kata beliau? Qala Ayyub wa ja'ala yushiru bi asbu'ihi wala nisfu kalimah. Dia jawab sambil mengucapkan dengan tangannya, tidak mau, walaupun separuh kalimat. Tak kalimat aja tidak mau. Separuhnya ini sama lagi satu kalimat. Separuh kalimat itu bukan jumlah yang mufidah ya, bukan mengandung makna yang sempurna. Itu nggak mau, apalagi satu kalimat yang mengandung makna sempurna. Naam. Artinya, akan kalimat sempurna tentang ini ibu budi. Itu nggak mau. Jangankan ini ibu budi, kalimat i. Itu tidak mau beliau, rahimahullah. Itu gambaran jelasnya. Kalimat i, tidak mau. Apalagi kalimat ini ibu budi, tidak mau. Menunjukkan bagaimana waraknya para ulama salafun salih. Bagaimana mereka sangat berhati-hati menjaga keimanan mereka, menjaga prinsip mereka, menjaga agama mereka tidak mau dikotori oleh ucapan-ucapan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Allahumma musta'an. Qala Imam Ahmad fi risalatihi ila Musaddad. Imam Ahmad pernah berkata dalam risalah beliau kepada Musaddad, "Wala tushawir sahiba bid'atin fi dinik wala turafiqu fi safarik." Jangan kamu bermusyawarah, mengajak musyawarah pelaku bid'ah dalam perkara agama kamu, dan jangan kamu bareng berteman dengan pelaku bid'ah dalam safar kamu, dalam bepergian kamu. Ini bukan TK. Sama seperti itu. Wala turafiquka fi safarik, dan jangan sampai menemani kamu dalam safar kamu sekalipun. Allahumma musta'an. Sama seperti itu ya. Disebutkan lagi Al-Barbahari rahimahullah bagian terakhir. Dia mengatakan, masalu ashabil bid'ah masal aqarib, perumpamaannya pelaku bid'ah itu seperti kalajengking. Yadfinuna ru'usahum wa abdanahum biturab wa yukhrijuna aznabahum. Yang namanya kalajengking itu menanam kepala dia, badan dia di tanah, kemudian mengeluarkan ekornya, sengatnya. Kalajengking sengatnya dinampakkan, badannya tidak kelihatan. Faida tamakkanu hajamu. Kalau yang namanya kalajengking itu sudah siap terekam dalam posisi siap nyengat langsung kepada orang yang mendekati dia. Mantap, begitu sudah siap terekam, langsung terekam orangnya dia, sengat sama kalajengking. Demikian pula ahli bid'ah. Wa kadzalika ahlul bid'ah hum mukhtafuna bainan nas fa idza tamakkanu falahu ma yuridun. Demikian pula ahli bid'ah, mereka tuh bunyi balik manusia, membaur segala masyarakat. Tak terang-terangan, tak berani. Tetapi kalau mereka itu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, mereka akan menyampaikan semua yang mereka inginkan. Ada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kayak kalajengking. Gitu, ini. Diam-diam merayap begitu. Kalau sudah mulai ada kesempatan emas begitu, langsung dicaplok mangsanya itu. Nah, yang mirip kayak ini ialah serigala. Di antara kecerdikan serigala, kalau kau ingin mencari mangsa,
Pura-pura mati di serigala. Pura-pura mati. Kalau dia sudah lapar, begitu pengen nyari mangsa, makan ayam atau kambingnya orang atau yang semisalnya, pura-pura mati, tidak bergerak sama sekali. Itu listriknya yang namanya serigala. Tidak bergerak sama sekali. Itu kayak binatang yang mati, serigala itu. Tidak bergerak sama sekali. Itu mangsanya mendekat, terus mendekat, terekam, atau dicaplok sama serigalanya. Ada serigala. Itu termasuk keajaiban sebuah serigala. Lidik. Naam. Dan luar biasa yang serigala itu bisa buka satu mata, satu mata. Begini. Yani nutup matanya. Lihat mangsa itu sambil menggunakan satu mata. Satunya nutup, dia buka. Melirik sebelah begini. Ada serigala. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Syifaul Alil. Kembali kemudian saya tahu serigala. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Syifaul Alil. Wahakala. Dan seperti itu. Wahakala juga. Itu sembunyi. Memiliki kesempatan menang yang namanya al-bidah. Ini semuanya khana bina azakumullah. Keterangan-keterangan dari para ulama salaf tentang bahaya bermujalatah dengan ahli ahwa'i wal bidah. Larangan-larangan dari mereka dikarenakan mereka itu bisa merusakkan hati dan juga dikarenakan kalah jengking yang menyembunyikan bid'ahnya kalau mantap menerkam mangsanya. Dan cukup bagi kita ekonomi bina azakumullah ayat-ayat tadi dan juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang larangan bermajlis dengan orang-orang yang seperti itu. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan masuk isya, kita salat terlebih dahulu, baru kemudian kita teruskan insyaallah sampai jam 9 saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.